Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walladzina hajaru fi sabilillahi summa qutilu aw matu wa yarzuquhannallahu rizqan hasana wa annallaha lahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah ingkang kawula hormati, pada kesempatan ingkang saya menika monggo di awal malam ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng kita, berupa di antara nikmat Allah ingkang kathah menika awal malam menika kita sami bisa hadir di majelis yang mulia ini, duduk bersimpuh sesudah kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita arupi menegakkan salat maghrib dengan berjamaah. Mugi-mugi salat ingkang nembe kemawon kita lampahi menika dados pembuka berkah, kemudahan dan kemurahan kepada kita dari Allah dari awal hingga akhir malam. Demikian juga berputar setiap harinya. Itu sebagai bukti bahwasanya kita masih mengaku beriman kepada Allah, masih mengaku senantiasa pasrah kepada Allah, yaitu muslim. Dua-duanya itu merupakan nikmat yang sangat istimewa, perlu rasanya kita syukuri. Bukti sekarang kita bersama-sama mensyukuri itu dengan melaksanakan kewajiban kita dan duduk bersama-sama untuk sekedar mendengarkan sesuatu yang mungkin informasi yang penting tentang keagamaan dan yang lainnya kepada kita semua. Sholawat ugi salam ugi katur dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga dan para sahabatnya, ugi dumateng kita umatipun ingkang tasih istiqomah anggenipun nderekaken menapa ingkang sampun Rasul contohaken dumateng kita dalam rangka kita membaktikan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggal seluruh larangannya ingkang sesuai kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimallah, kepareng matur pangapunten ingkang kathah rumiyin. Dalu menika kaula badhe nrasaken sifat dari satu sifat dari beberapa sifat Allah
yang sangat istimewa. Dan itu merupakan Asmaul Husna atau nama Allah. Itu Allah itu bersifat khairul ar-razikin, ingkang kolomben sampun kawula aturaken nanging baru setengah jalan. Insyaallah dalem menika kawula badhe ngrampungaken. Nikmat Allah itu banyak Bapak Ibu. Rizki Allah itu sangat banyak. Dan Allah bukan salah satu, Tuhan yang memberikan rizki yang terbaik kepada umatnya. Baik kepada manusia, apalagi maupun kepada seluruh makhluk Allah. Termasuk tumbuhan, binatang, dari binatang besar sampai binatang yang kita nggak tahu kalau tidak pakai alat pembesar. Sedaya menika pendapat jatah pemberian dari Allah, rezeki dari Allah. Ya perantaranya barangkali kita Ayat-ayat yang menyebutkan itu banyak sekali, di antaranya kolomben surat Al-Maidah ayat 111. Panjenengan silakan periksa nanti wonten ing dalem. Ya latihan karo maca. Duwe Quran sing ana terjemahe diwaca ulang. Lajeng yang kedua yang terdapat dalam surat 22 Al-Hajj. Lane Al-Maidah niku surat ingkang kaping gangsal. Al-Hajj ayat 22 surat 22 ayat yang ke-58. Semua itu ayat-ayat itu menjelaskan bahwa hanya Allah saja yang khairur razikin, yang lain tidak. Allah adalah pemilik rizki yang baik dan pemberi rizki yang baik kepada kita. Nah, tugas kita tentunya rizki yang kita miliki itu tidak hanya berupa duit tok nggih. Kepuasan hati itu rizki, keselamatan rizki, kesehatan rizki, umur rizki, kemudian ilmu rizki, termasuk tubuh kita adalah rizki dari Allah yang besok akan dipertanyakan, badhe dipun suwuni pertanggungan jawab saking Allah apa-apa ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita, menapa-menapa ingkang sampun kita tampi nikmat menika saking Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat berikutnya yang menjelaskan bahwa hanya Allah saja adalah zat yang memiliki rezeki yang terbaik dan pemberi rezeki yang terbaik. Inggih menika terdapat wonten ing surat 23 surat Al-Mu'minun. Sekali-kali Bu panjenengan buka Qur'ane nang omah diwaca ayate goleki ana apa ora? Ayatnya berbunyi begini Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am tas'aluhum kharjan wa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur razikin. Atau kamu minta upah kepada mereka, ataukah kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik. Ya, kita minta upah kepada seseorang, mungkin kepada selain Allah mungkin. Sebenarnya sebaik-baik upah itu adalah upah yang datangnya dari Allah, dari sikap dan perilaku kita, karya dan amal kita yang kita lakukan setelah kita mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala.
Iku surat apa namanya? Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayatipun ayat ingkang kaping 17 kali. Juga terdapat di dalam surat Jum'ah ayatipun ayat yang terakhir. Nggih menika ayat kaping 11. Surat Jum'ah itu surat ingkang kaping 20 kali urutanipun penulisan di dalam mushaf Al-Qur'an. Urutan-urutan itu berdasarkan wahyu Allah diberikan pada Rasul, kemudian Rasul memberikan draft. Lajeng disusunlah firman Allah itu sesuai dengan urutan-urutan yang sudah ditentukan oleh Allah oleh para khatibul Quran, pencatat Al-Quran itu dikumpulkan, kemudian dibukukan, dicetak hingga seperti mushaf ini, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang apa namanya tanpa terjemah, ada yang ada terjemah, ada yang tanpa penjelasan, ada yang ada penjelasan, wis komplit. Tinggal kados pundi sakleresipun kemauan kita. Mau gak purun boten? Ada keinginan untuk membaca Al-Qur'an boten? Ada keinginan untuk memahami Al-Qur'an boten? Menika kedah Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita bisa memahami kalimat-kalimat Allah? Bagaimana kita bisa berkomunikasi kepada Allah kalau kita itu tidak bisa apa namanya mengucapkan, menghafalkan alat bahasa komunikasi omongan kita antara hamba Allah dengan Allah. Lane awake dhewe ora tau maca, berarti ora tahu ada kontak batin. Nah, Al-Quran itu firman Allah. Kita juga boleh bercakap-cakap dengan Allah lewat Quran itu. Monggo Bapak Ibu, kita baca, jangan sampai tidak membacanya. Di dalam surat 62 atau surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'a tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Nah, akhirnya di akhir ayat itu mengatakan wallahu khairur razikin, dan sesungguhnya Allah itu adalah zat yang paling baik memberikan rezeki dan pemilik rezeki. Pasti kita itu mendapatkan darinya, walaupun mungkin kadarnya tidak sama. Allah memberikan kepada seseorang sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi Allah akan meluaskan rezeki kepada orang yang dikehendakinya. Juga Allah akan menyempitkan rezeki bagi orang yang dikehendakinya. Itu pasti, Pak. Yang terdapat di dalam surat Saba. Surat Saba surat ke-34 ayat yang ke-39. Ingkang ungulipun makaten, "Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdiru lahu ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin." Jadi Gusti Allah itu akan memberikan, meluaskan rezeki kita. Yang memberikan keluasan rezeki Allah. Yang membuat kita sempit rezekinya juga Allah. Kalau Allah sudah membuka itu, tugas kita harus berupaya, berikhtiar, bekerja, mencari rezeki. Apapun
usaha kita, ikhtiar kita yang dilakukan oleh kita untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, kalau Allah memberikan banyak, alhamdulillah. Kemudian harus dimanfaatkan, karena ini akan dipertanyakan oleh Allah, akan diminta pertanggungjawabnya. Andai kata sedikit, ya kita terima alhamdulillah, karena Allah lebih tahu orang ini kalau aku beri sekian, ada satu kemungkinan orang itu akan menjadi ingkar. Juga mungkin pula ada orang yang diberikan sedikit juga akan mungkin lebih ingkar. Karena ada satu hadis yang menyebutkan begini Bapak, qadal faqr wa innal kufur, sesungguhnya kefakiran itu dekat kepada kekafiran, kekufuran, atau kefakiran. Fakir itu berarti miskin, nggak punya apa-apa, rezekinya cupen. Akan ada satu potensi untuk meninggalkan agama atau syariat agama, yaitu menjadi kafir. Tetapi ada juga Allah dengan memberikan rezeki yang pas, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ukurnya. Mudah-mudahan dengan rezeki itu orang itu akan menjadi bersyukur, akan beriman, tidak akan kafir. Makanya kita senantiasa apa yang kita peroleh, menopo ingkang kita sami usahakan kemudian kita peroleh, dapatnya seberapa, kita terima, kita syukuri. Kemudian ada sesuatu yang perlu diberikan pada orang lain. Bapak Ibu rahimakumullah ingkang kaula hormati. Jelas menika nggih. Kemudian penegasan yang berkali-kali dalam ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah kekurangan dalam memberikan rezeki kepada hambanya, karena Maha Kaya. Orang sedunia kemudian meminta bersamaan, diberikan semua, rezeki Allah masih banyak. Ya, rezeki Allah masih banyak. Hal ini dijelaskan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya begini. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepadaku, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak. Berikanlah kamu, berilah, sedekahlah kamu kepada orang lain, nanti Allah akan memberikan infak juga kepada orang yang bersedekah tadi. Ini membuktikan bahwa Allah tidak melarat. Ghaniyun, kita adalah fakir. Tapi orang-orang kafir menjustis, aku sugih, Gusti Allah melarat. Orang kafir. Tapi kita sebagai muslim yakin bahwa Allah ghaniyun dan manusia itu fakir. Allah itu kaya, manusia hambanya adalah fakir. Itu Bapak, pemberian Allah selalu cukup dan tidak pernah berkurang walaupun mengalir seorang siang dan malam. Jadi Allah memberikan rezeki itu tidak terbatas Bapak Ibu, awan bengi terus. Andai kata Allah berhenti tidak memberikan rezeki kepada hambanya, barangkali Bapak Ibu, hamba itu tidak akan mungkin bertahan lama hidup, atau hidupnya agak susah. Contoh yang sangat gampang kita pikirkan yaitu hujan Bapak. Allah menurunkan hujan di tempat yang tandus, yang saat itu kalau ditanami pasti akan mati.
Tetapi karena Allah menurunkan rezeki lewat hujan itu, tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian dengan subur bertumbuh, kemudian berkembang, kemudian berbuah, kemudian hasilnya kita petik. Itu cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Bapak Ibu Allah, dan Allah tidak merasa kekurangan dalam rangka memberikan rezeki. Adakah berpikir olehmu sudah berapa banyakkah yang diberikan Allah sejak dunia ini ada, sejak kita lahir? Sudah berapa banyak? Pertanyaannya, sudah berapa banyak pula rizki yang kita terima dari Allah kemudian kita manfaatkan untuk kepentingan agama? Sudah berapa kali? Sudah berapa banyak? Itu kita perlu bersama-sama untuk memikirkan itu. Ya, Bapak Ibu rahimah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan pengaturannya. Jadi Allah sudah sangat piawai dalam rangka memberikan, oh orang itu pantas aku beri sekian. Ya. Tidak seenaknya sendiri, tidak dengan selera kita, tapi Allah sudah mengatur. Kita minta kepada Allah rezeki yang memang Allah sudah mempatok rezeki kita seperti itu. Tidak mungkin orang itu yang duduk termenung kemudian tidak mendapatkan rezeki, pasti. Tapi ya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang yang duduk-duduk saja di rumah saja. Itu Bapak. Kemudian di dalam surat Asy-Syura Allah juga berfirman yang artinya, dan jikalau Allah melapangkan mereka rezeki mereka rezekinya kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Jadi itulah makanya Allah sangat pandai mengatur ke wong kuwi jane batase sakmenene dikekake mesti ora genah, ora karuan, akan melampaui batas semena-mena dalam rangka menggunakan rezeki itu. Tetapi Allah menurunkan apa yang digendakinya dengan ukuran sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, bagaimana lagi Maha mengetahui. Jadi Allah ngerti kondisi kita, keinginan hati kita. Jangan kemudian Allah harus meluluskan segala permintaan keinginan kita, enggak. Tapi kita minta sesuai dengan kebutuhan kita. Ya Allah, Kau turunkan rezeki untuk aku sesuai dengan kebutuhan aku. Jenengan butuhe apa? Wong butuhe 1000 kok njaluk 2000. Enggak mungkin. Butuhnya 1 juta, mintanya kok 10 juta. Mustahil. Jadi Allah dalam rangka memberikan rezeki kepada kita, Allah sudah ada aturannya, wis ono kadarnya, sudah ada ukurannya. Bapak Ibu rahimahullah, jadi di dalam surat Asy-Syura itu seperti itu. Dalam kitab karyanya Tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir menjelaskan Allah memberi rezeki pada mereka sesuai dengan pilihannya, dan Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka. Allah tentu yang lebih mengetahui manakah yang terbaik untuk mereka. Allah lah yang memberikan kekayaan bagi mereka yang Dia nilai pantas menerimanya, dan Allah lah yang memberikan kefakiran bagi mereka yang pantas menerima kefakiran itu. Ini dengan ayat ini kita harus sadar, andai kata kita mendapatkan sesuatu dari Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita kikis habis keinginan itu. Hawa nafsu kita harus kita tekan dengan apa yang
dinyatakan oleh Allah. Allah akan memberikan, karena Allah lebih tahu. Butuhnya Pak Mawardi sekian, ya diberi sekian. Butuhnya Pak Srori segitu, ya segitu. Tidak mungkin, dan rezeki itu, rezekinya Pak Srori tidak akan kesasar lewat Pak Mufid. Iya, ora kleru. Jangan sampai bingung jenengan. Silakan berikhtiar, silakan berdoa. Kemudian setelah ikhtiar berdoa, hasilnya ya Allah, kuserahkan kepada Engkau. Seberapapun Engkau memberi aku akan terima. Dan kewajiban kita setelah kita menerima itu harus dibelanjakan. Di dalam yang terakhir Bapak Ibu, sebagai penutup, di dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ada 4 hal yang besok pada yaumil akhir orang itu di hari kiamat kakinya tidak akan bergeser kesana kemari sebelum dipertanyakan 4 hal. Semuanya ini rezeki, bentuk rezeki. Yang pertama umur. Umur kan rezeki Allah. Kemudian yang kedua ilmu. Ilmu juga rezeki Allah. Nikmat Allah, karunia Allah. Kemudian harta. Yang keempat tubuh kita. Besok arep ditakokke, umurmu dari lahir dari 15 sampai sekarang nggo gawe apa wae? Apa nggo taat? Apa nggo maksiat? Apa untuk berdusta? Atau untuk berbuat sidik? Ini Bapak Ibu, umur kita yang mungkin sekarang sudah mencapai 70, nggo ngopo wae saurunge kuwi umure kuwi? Besok akan dipertanyakan. Maka hati-hati Bapak Ibu, manfaatkan usaha kita, umur kita. Senyampang Allah masih memberikan umur panjang, gunakan untuk kepentingan beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu. Ilmunya nggo ngopo? Jenengan duwe ilmu, ojo dipek dhewe tok. Nah, ini akan dipertanyakan. Ilmu itu akan melaknat kita kalau kita tidak menyampaikan. Dan ilmu merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang pahalanya tidak putus-putusnya. Au ilmu yuntafa'u bihi. Maka ilmu kita harus kita manfaatkan untuk kepentingan kita, anak-anak kita, dan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, masyarakat kita. Yang ketiga, harta. Sementara panjenengan sekarang punya harta berapa? Mendapatkan harta dari Allah sudah berapa? Berapa banyak harta yang dipersiapkan untuk diri kita besok di yaumil akhir? Karena yang ada di dunia ini untuk kepentingan macam-macam itu tidak akan ketemu di sana. Di ketemunya adalah jenengan punya duit 100.000, sing 700, sing 70.000 nggo gawe kepentingan hidup. Yang 30.000 lebokke diberikan kepada jariyah untuk infak. Itu nanti yang akan menjemput kita Bapak Ibu. Yang terakhir adalah badan kita. Kesehatan badan kita nggo ngopo? Awak gede, keker, salat ora iso. Nah, banyak kan orang yang besar bodyguard tapi nggo gawe bela wong sing ora bener. Sebagai apa, juru pukul ya, juru pukul. Jangan, kita gunakan badan kita yang kuat ini untuk membantu orang lain yang perlu bantuan, yang lemah. Kemudian untuk kita bekerja menghidupi keluarga kita. Jangan dupe dadi wong gede dhuwur sehat jadi bodyguard, jadi preman, ngempani anak istri dengan uang yang haram.
zat-zat yang dimakan dari hasil perolehan yang haram itu akan membuat otak anak itu akan rusak. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Maka dari itu monggo nikmat Allah berupa badan, kemudian ilmu, harta, umur kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan beribadah kepada Allah dengan harapan dengan mendapatkan fadilah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Manakala mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Ada benar datang dari Allah, marilah kita ambil kebenaran itu dan kita amalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nasrunallahu wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.